kriteria untuk CP3K yang kemarin kita selenggarakan itu, yang bersangkutan itu harus memenuhi kepada nilai minimal atau yang nanti disebut sebagai nilai passing grade. Jadi dia harus memenuhi kepada nilai passing grade tersebut, nanti akan diurut sesuai dengan jumlah formasi. Jadi nilai minimal passing grade yang dipersyaratkan untuk dia itu nanti mendapatkan kelulusan itu terdiri dari nanti ada nilai sosial kultural itu sekitar dengan manajerial, itu dia harus memenuhi kepada nilai minimal 130. Kemudian ada juga nanti nilai wawancara, itu nilainya 24. Nah, semua pelamar CP3K itu harus ada di ambang batas 130 dengan 24. Ditambah dengan nilai teknisnya nanti masing-masing sesuai dengan formasi jabatan yang akan dilamar. Misalnya untuk penyuluh atau penghulu, dia harus punya nilai minimal 180. Untuk misalnya pranata komputer atau misalnya aprisaris ataupun misalnya perencana, itu nilainya tinggi 293 misalnya. Nah, setelah ada nilai-nilai itu nanti akan kita urut sesuai dengan jumlah formasi pelamar tersebut. Jadi mungkin formasi yang kosong itu karena pelamar itu tidak memenuhi kepada nilai passing grade tersebut. Nah, misalnya nilai dari jumlah keseluruhannya itu dari nilai untuk misalnya banyak yang kosong semacam di perencana, itu tidak ada yang lulus itu karena memang tidak memenuhi kepada passing grade. Nah, untuk informasi dan konfirmasi mengenai yang tidak lulus itu ya kita belum mendapatkan informasi sampai saat ini. Nah, jadi kelulusan itu ada yang disebut dengan P, kemudian L, dia memenuhi kepada nilai passing grade dan dinyatakan lulus karena dia memenuhi kepada formasi yang ada. Nah, yang nilai P itu sebetulnya dia itu memenuhi kepada passing grade. Jadi dia sudah melebihi kepada passing grade yang ditetapkan. Tetapi karena formasinya sedikit, kemudian pelamarnya banyak dan yang memenuhi kepada passing grade-nya banyak, kemudian diurut sesuai dengan formasi jabatan tersebut. Misalnya pada satu formasi jabatan arsiparis, kita ada 60 formasi. Nah, 60 formasi ini ada kurang lebih misalnya 90 yang memenuhi kepada passing grade. Nah, berarti yang 60 nilai di atas itu nilainya adalah P dan lulus, itu PL gitu, dan lulus. Nah, tetapi yang 30 itu karena dia memenuhi kepada passing grade, dia dicantumkannya passing grade tetapi tidak memenuhi kepada kuota yang ada gitu. Nah, apakah nanti seperti apa yang P? Tentu yang P itu akan menjadi daftar waiting list gitu di bawahnya. Ketika ada mungkin 1-2 yang mengundurkan diri, misalnya yang P di atas yang bisa naik. Nah, itu kalau terjadi hal seperti begitu. Tetapi ketika semuanya sudah memenuhi syarat dan juga tidak ada yang mengundurkan diri, melaksanakan pemberkasan, yang lulus semua ya, yang P ya mungkin tidak juga dapat mengisi pada formasi tersebut. Nah, kita belum ada konfirmasi mengenai hal tersebut. Mudah-mudahan saja bagi yang tidak lulus sekarang ini ada semacam prioritas. Tapi kita belum ada arahan dan belum ada tindak lanjut terhadap hal tersebut. Kemungkinan rencana yang disampaikan kepada kami kurang lebih ya di akhir tahun sekarang akan ada lagi, tapi kapan tepatnya kita menunggu nanti keputusan dan pengumuman dari perusahaan. Ya, mudah-mudahan saja kita berharap dan berdoa ada lagi nanti pelaksanaan tes CP3K di akhir tahun sekarang ini. Jadi ada
tes moderasi beragama bagi CP3K di lingkungan Kementerian Agama. Ini karena kita di Kementerian Agama sebagai kementerian yang membidangi dan melaksanakan fungsi pelaksanaannya salah satunya di bidang kerukunan umat beragama, tentu moderasi beragama menjadi sesuatu yang sangat krusial bagi seluruh ASN ataupun P3K di Kementerian Agama. Nah, karena itu ada tes moderasi ini, kita berharap dan mempunyai tujuan bahwa seluruh ASN atau seluruh P3K di Kementerian Agama itu punya nilai-nilai dan sikap perilaku yang moderat dalam melaksanakan kehidupan beragamanya. Nah, dia tentu karena akan nanti menjadi teladan, menjadi pelopor, menjadi juga contoh dari masyarakat, tentu bagaimana aparat Kementerian Agama bisa nanti memberikan contoh dampak dari pelaksanaan kegiatan moderasi beragama ini. Nah, karena itu kita mengadakan tes moderasi beragama. Untuk pelaksanaan formasi nanti penempatan, sebenarnya secara teknis kita masih menunggu dari pusat. Hanya tentu diprioritaskan adalah sesuai dengan satkernya yang mengusulkan atau tempat sekarang melaksanakan honorarium yang bersangkutan. Misalnya guru, karena memang justru di sana dibutuhkannya ada dua formasi P3K, misalnya guru bahasa Arab ataupun guru biologi, ya tentu kita akan prioritaskan di sana. Tetapi teknisnya seperti apa nanti kita menunggu keputusan dari pusat dan dari BKI. Bagi teman-teman dan rekan-rekan honorer yang kemarin tidak lulus, ya kami berharap saat ini silakan melaksanakan dulu pelaksanaan pekerjaannya masing-masing di tempat tugasnya masing-masing. Kita nanti menunggu petunjuk dan arahan dari pusat seperti apa. Yang penting kita melaksanakan tugas saja dulu dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan nanti ada keputusan-keputusan lebih lanjut, ya lebih teknis lagi mengenai kedudukan honorer Bapak dan Ibu semua.